Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bincang Fadar. Kali ini bersama saya Deki Saputra. Dan kali ini saya didampingin sama Ustadz. Oke, Ustadz siapa nih? Zaki. Oh, Ustadz Zaki. Baru udah kenal ya. Oke, Ustadz Zaki. Mungkin Bincang Fadar kali ini berbeda sama segmen-segmen sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu yang biasanya menanyakan itu wanita. Okay. Tapi di kali ini Bincang Fadar spesial Ramadan nih ya. Saya mungkin lebih bakal mengeksplor atau menggali tentang Pak Ustadz nih. Siap untuk digali? Siap untuk digali lagi. Jadi oke. Buat sahabat Fadar TV ya, Bincang Fadar spesial Ramadan ini tentunya mempunyai banyak tema, ya kan? Tapi tema kali ini spesial banget karena Pak Ustadz Zaki ini bakal saya tanya nih ya. Lebih tepatnya sih saya bakal menggali tentang storytellingnya ya. Oke. Bukan di roasting ya? Roasting nggak? Saya bukan ahli roasting, tapi saya menanyakan ya kan. Oke. Jadi di sini pun kita sama-sama belajar sih. Saya juga bakal nanya Pak Ustadz ya. Oke, Pak Ustadz. Pertanyaan pertama, bukan pertanyaan pertama sih, banyak ya pertanyaannya. Pak Ustadz, dari kecil apakah ada keinginan untuk menjadi Ustadz? Pertanyaan simpel kan? Pada dasarnya sih enggak ya. Pada dasarnya enggak. Mungkin karena apa ya? Yang pertama ada beberapa faktor pendukung. Karena memang dari almarhum kakek. Almarhum kakek, oke. Ketepatan beliau juga adalah seorang guru agama. Hanya saja terdorong itu setelah setelah selesai kelas 1 SLTP SMP saat itu, akhirnya ada keinginan besar untuk masuk pondok pesantren. Pondok pesantren, oke. Tapi pada dasarnya yang namanya pondok pesantren, setiap keluaran ataupun alumni pondok pesantren itu kan tidak selalu menjadi ustadz toh. Iya, benar. Gitu. Karena secara pribadi bagi saya sendiri menyandang gelar ustadz itu amat sangat berat. Benar. Sangat berat. Ibaratkan seperti ini. Jika kita berbuat kebaikan, it's okay. Kita akan mendapatkan ganjaran pahala jauh lebih besar gitu ya. Benar. Tapi jika kita berbuat kejahatan di sebaliknya gitu. Waduh, itu jauh lebih besar lagi gitu kan. Jadi tapi alhamdulillah dengan apa yang selama ini kita pelajari, pengalaman yang kita dapatkan, dan mungkin ada juga pengalaman dan sisi gelap kehidupan yang sisi gelapnya kita tanda kutip dulu ya nanti ya. Kita bahas ya. Sisi gelap kehidupan itu akhirnya yang mungkin ini adalah satu bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke titik seperti apa yang saya lalui sekarang. Oke. Berarti emang story dari keluarganya yang tadi kakek itu ya tadi ya. Jadi ada keinginan terus akhirnya belajar di tingkat yang tadi setingkat SMP ya. SMP itu udah mulai akhirnya keinginan untuk mondok ya. Betul. Mondok itu. Oke, kita tangkap nih lah. Dari situ gimana nih Pak Ustadz? Masa-masa remaja berarti di pondok dong. Apa kita mau bahas kenakalan dulu nih? Kenakalan atau gimana nih? Yeah. Prosesnya gimana nih prosesnya? Mendalaminya gitu kan? Sebenarnya bisa dikatakan kalau istilah orang sekarang kali STMJ ya. STMJ apa nih STMJ? Sholat terus maksiat jalan. Waduh, balance ya. Balance gitu oke kalau anak sekarang bilangnya. Iya. Jadi seperti itu. Walaupun mungkin pada saat itu sempat belajar dan menuntut ilmu di salah satu pondok pesantren, tapi tidak menutup kemungkinan apakah setiap keluaran pondok pesantren itu akan selalu benar, kan gitu. Karena yang namanya kehidupan kan punya proses, gitu ya. Sampai di suatu hari ya terjerumuslah dengan berbagai macam bentuk kenakalan remaja, mulai dari narkoba, sampai dengan minuman keras. Hanya saja satu hal yang saya jauhkan dari diri saya. Saya berusaha sebaik mungkin dan sekuat tenaga jangan sampai durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Itu hanya itu saja yang saya jauhkan. Jadi sebagai pegangan ya. Betul, itu ya. Pegangan. Itu sebagai pegangan saya. Jadi sehebat apapun saya rasa posisi saya saat itu,
Yang saya khawatirkan itu jika seorang ibu itu sudah mulai marah sama saya, atau mungkin suaranya sudah mulai tinggi kepada saya, itu yang saya khawatirkan. Oke. Jadi kalau bentuk kenakalannya, waduh, udah lumayan apa ya, saya bilang kawakan lah gitu. Iya. Levelnya udah beda lagi ya. Udah beda gitu. Oke. Sampai akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan berupa tanggung jawab dan kesempatan kepada saya bisa menuntut ilmu di Arab Saudi. Alhamdulillah. Tepatnya di kota Makkah Al-Mukarramah itu berkisar usia 20 tahun. 20 tahun. Ya, 20 tahun. 20 tahun. Saya menuntut ilmu di sana. Mulai dari duduk di universitas sampai ya belajar layaknya seperti saat belajar di pondok pesantren saat ada di Indonesia. Dari sini banyak hal tentunya yang memotivasi saya. Pertama, saat saya merasa ada kebahagiaan di balik keterpurukan. Kebahagiaan di balik keterpurukan. Bagi orang yang awam itu akan melihatnya sebagai, oh ini apa sih, gitu kan, bejat gitu, kurang ngajar, bahasanya bangsat lah gitu. Tapi saat itu saya happy dengan kata-kata itu. Saya merasakan happy dengan kata-kata itu. Kenapa? Karena saya rasa ya dunia itu milik saya gitu loh, yang lainnya ngontrak gitu kan. Apa yang saya pengen saya dapatkan. Berarti egonya gede banget itu. Gede, bukan cuma egonya yang gede. Ya, apalagi ya pada masa itu dukungan. Sebenarnya bukan, orang tua tidak akan pernah mendukung anaknya bejat ya. Iya, mana ada ya. Nggak pernah. Nggak ada aja gitu ya kalau ada. Cuma karena kita merasa, oh saya dapat support nih karena memang saat itu almarhum bapak punya satu jabatan. Oke. Gitu. Jadi merasa diri paling hebat. Jadi banyak hal-hal dan kekonyolan yang saya lakukan. Nah, ada contoh kecil ya. Suatu hari di bulan Ramadan, ini tamat pesantren ya, lulus pesantren. Saya nyuri sendal. Nyuri sendal di salah satu masjid yang cukup besar di provinsi Jambi. Setiap malam saya nyuri sendal. Satu malam itu paling nggaknya 1 karung saya dapatkan. Saya mau nanya, itu sendal buat diapain? Tunggu dulu, makanya kita cerita dulu nih. Gitu saya agak gimana gitu, itu sendal mau ngapain, mau dijual? Ya. Oke, lanjut nih Pak Ustaz, sok. Jadi saya nyuri sendal. Setiap saya curi itu tiap malam itu kan 1 karung. Itu saya buang ke panti asuhan. Oke. Saya buang ke panti asuhan. Saya mikir, udah kayak Robin Hood gitu kan? Iya. Tahu nggak Robin Hood nih sahabat TV? Jadul banget ya, dulu banget ya kan. Udah kayak Robin Hood gitu. Tapi kan pada dasarnya yang namanya maling ya maling kan. Iya. Sampai suatu hari saya dikejar-kejar sama polisi. Polisi. Iya. Oke. Dikarenakan saya merasa, oh siapa sih kamu? Gitu. Akhirnya dulu itu ada petasan, gedenya itu segede-gede jempol kaki. Oke. Itu saya lemparin ke kantor Polres. Ada 20 biji kalau nggak salah ya. Bagaimana supaya bubar tuh kantor Polres? Nanggung banget ya. Nanggung banget Pak Ustadz gitu kalau. Jadi seperti itu. Itu jangan ditiru ya, jangan ditiru di storytelling aja gitu kan. Oke, lanjut. Sebagai pelajaran buat kita gitu. Nanti ada hikmahnya nih gitu kan. Terus ya kenakalan lainnya juga ya banyak. Dibilang orang anak pondok kok jadi pemimpin tawuran gitu. Itu juga saya lakukan. Terlebih-lebih ya dulu sempat saat masa-masa yang memang totalitas, bisa dikatakan Islam itu hanya sebagai logo buat saya. Walaupun label doang. Walaupun pada dasarnya saya itu ya menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren gitu. Sampai saya itu gak berpikir, apa sih sholat? Apa sih puasa? Itu kan cuma sekedar pelengkap doang gitu.
Akhirnya disitulah saya terjerumus yang memang betul-betul total. Jadi bukan hanya sekedar pemakai, sempat menjadi pengedar. Tapi alhamdulillah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, saya harus pergi ke satu tempat di mana di sana saya dihukum tanpa dipukul. Dihukum tanpa dipukul. Nah, dihukum tanpa dipukul, diinterogasi tanpa ditanyain. Di mana nih? Tebak di mana? Ya kan? Sampai akhirnya saya malu sendiri dengan apa yang sudah saya perbuat. Selama di sana kerjaan saya, ya orang bilang cengeng gitu, mellow gitu. Tiap malam itu nangis saya terus kerjaan saya. Padahal kita nggak dimaki, kita nggak dicaci, kita nggak dihina, kita nggak dipukulin. Tapi air mata itu rasanya nggak pernah berhenti gitu. Sampai di suatu titik, disitulah rupanya saya merasakan bahwasanya tubuh saya ini udah nggak ada lagi. Seakan-akan udah mati gitu. Walaupun pada dasarnya saya tetap berjalan, saya tetap bernapas seperti biasa, melakukan setiap kegiatan saya setiap hari, ya layaknya seperti biasa. Tapi keinginan hidup itu sudah nggak ada. Udah nggak ada. Saya kepengen lebih cepat Allah panggil saya. Sampai di titik itu. Sampai di titik itu. Dari situlah baru keinginan terakhir saya itu, ya Allah, jika memang andai kata Engkau izinkan, saya kepengen sebelum salah satu di antara kedua orang tua saya meninggal, jika kelak mereka meninggal, saya yang akan melakukan fardu kifayah buat mereka. Sampai di situ. Itulah yang menjadi teguran sama saya, sampai akhirnya saya banyak belajar dari para ulama, dari para guru-guru kita, dari para kiai di mana saja pun mereka berada, mulai dari Jawa Barat ke Sumatera sampai ke Kalimantan Selatan, ya, sampai akhirnya saya bertemu dengan bukan guru terakhir sih, tapi guru yang paling berkesan bagi saya, Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Berketepatan beliau juga adalah keturunan Rasulullah SAW di kota Makkah Al-Mukarramah. Dari situlah akhirnya saya berjanji pada diri saya sendiri, buat apa sih sebenarnya apa yang ada, yang saya dapatkan selama ini gitu loh. Saya dikasih derajat yang cukup tinggi, nggak ada gunanya. Nah, sampai suatu hari saya harus dicoba Allah Subhanahu wa taala kembali gitu kan. Coba Allah Subhanahu wa taala kembali, bisnis saya semua hancur total. Tapi sebelum jauh nih Pak Ustadz, tadi kan ada tempat yang akhirnya tadi Pak Ustadz benar-benar akhirnya pasrah ya. Tempatnya apa sih? Di mana? Sebelum jauh nih. Nah, saat itu saya mendalami ilmu thariqat. Thariqat, jelaskan. Naqsabandiyah dan Qadariyah, sama almarhum Sultanul Aulia. Lebih dekat kita sebut namanya Abah Hanom di Suryalaya, Tasikmalaya ya. Saya di sanalah saya merasakan dihukum tanpa dipukul. Itu ya. Ada banget ya kayaknya. Ya, di sana saya merasakan seperti itu. Di sana saya merasakan tubuh saya itu sudah gak ada gunanya lagi. Kekuatan yang selama ini saya merasa paling kuat, saya merasa paling hebat, sudah tidak ada lagi. Karena setiap hari saya hanya, ya kita umumnya ya, kita cuma disuruh untuk mengingat dosa. Sampai seakan-akan amal baik yang kita lakukan saja itu sudah gak ada gunanya. Nah, disinilah saya ngerasakan itu yang betul-betul total. Akhirnya terakhir perjalanan saya di sana bertemulah sama almarhum. Ya sudah saya anggap sebagai kakak sendiri, abang sendiri, Ustaz Jebri Al-Bukhari. Cut dulu, bisa di-cut ya? Oke. Nah, jadi di sana, jadi ada satu pesan yang beliau titipkan kepada saya. Dek, manfaatkanlah
setiap manfaat yang ada selagi itu masih ada. Akhirnya ini yang saya bawa kemana-mana. Carilah keluarga dimanapun kamu berpijak. Akhirnya saya coba untuk menjauhi segala macam yang udah lah gitu, yang namanya dulu aduh. Jadi udah ketebak ya, maksudnya udah ketebak tempatnya, prosesnya tadi yang nakalnya nyampe bener-bener akhirnya dihukum. Nih yang tadi saya sempat ingat, 20 tahun pergi ke Arab Saudi. Kita bahas itu. 20 tahun itu setelah proses jati diri yang ditemukan itu, pencarian jati diri yang akhirnya tadi dihukum atau gimana? Setelah dihukum, benar ya? Berarti semakin dalam dan kayak feedbacknya atau timbal baliknya apa? Ada sisi, maksudnya gini, Pak Ustadz dapet ilmu yang bener-bener akhirnya udahlah saya fokus pasrah jalanin, atau emang udah bener-bener obat, bener-bener tuh gitu, akhirnya bener-bener digampangin dan akhirnya bisa ke tanah suci. Jadi sebenarnya begini, saya itu sudah melaksanakan haji sebelum saya bertempat tinggal di Arab Saudi. Tahun 90 saya sudah berhaji. Di umur 14 tahun saat itu. 14 tahun. Saya sudah belajar. Jadi 14 tahun sih ngapain? Betul. Jadi di usia 14 tahun itu sampai di pondok pesantren itu orang manggil saya dengan sebutan haji. Oke. Nah, tapi ya qadarullah, kembali lagi kepada kudratnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya title ataupun gelar seseorang itu tidak akan menjamin seseorang itu akan senantiasa baik gitu. Betul kan? Benar. Contoh begini. Iblis itu kan adalah imamnya para malaikat. Tapi dikarenakan rasa sombongnya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan dia di dalam neraka. Gitu. Ini yang saya rasakan. Dulu saya merasa, saya anak pondok pesantren. Wow banget gitu ya. Mau bahasa Arab ayo, mau bahasa Inggris ayo, mau baca kitab apa ayo. Gitu kan? Jadi ada rasa sombong yang muncul pada diri saya. Tanpa saya sadari, sombong itulah yang menghancurkan saya. Sombong menghancurkan. Itu. Sombong itu yang menghancurkan saya gitu. Jadi jangan sombong nih sama TV ini. Gitu. Oke. Setelah bertemu dengan beberapa guru-guru ataupun para ulama-ulama tersebut, guru saya lagi. Pesan mereka itu, kita itu apa sih? Kita ini bukan siapa-siapa. Ini coba saya amati, saya dalamin terus. Kita itu siapa? Dari mana? Sedang di mana dan kemana? Kalau kita mengulas kembali, ya kita cuma segumpal tanah. Gitu kan? Nah, inilah yang membuat saya sadar. Inilah yang membuat saya, ya mungkin kalau dibilang bertaubat, belum sepenuhnya gitu ya. Karena yang namanya taubatan nasuha itu adalah salah satu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kemaksiatan itu tidak akan pernah kita ulangi lagi. Taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha. Yang taubat sambal. Jadi akhirnya sampai saya di kota Mekah. Pertama kali, walaupun mungkin pada dasarnya bagi diri saya pribadi ataupun mungkin bagi orang-orang di sekitar saya beranggapan seperti ini. Dia kan udah sadar, dia udah insaf, dia udah taubat gitu. Tapi ada satu hal yang berkesan bagi saya saat mulai pesawat saat itu take off dari Jakarta menuju ke Jeddah. Saya nggak berhenti menangis. Saya nggak berhenti menangis. Dalam hati saya itu, sampai waktu itu ada 2 orang TKW di samping saya. Mereka nanya, Mas kok nggak diam-diam gitu? Air matanya ngocor terus gitu kan? Saya bilang, Pak, kayaknya terlalu hina saya untuk diterima Allah di tanah suci. Ya, dengan apa yang sudah saya perbuat segala macam gitu. Ya, tapi mungkin itu adalah satu sebab gitu, supaya saya lebih dekat kepada Allah, supaya kita lebih terbuka, lebih care dengan Allah. Nah, inilah yang yang saya lalui sampai di kota Mekah. Akhirnya
saya dicoba sama Imam Besar Masjidil Haram, ya, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Berketepatan waktu itu beliau nanya, sebelum kita diterima di universitas, beliau nanya sama saya, sama kita murid-muridnya, apakah kamu sudah Islam? Sudah. Logikanya, seorang alumni pondok pesantren yang kesehariannya pakai bahasa Arab, dan tadi ada rasa sombong ya. nah, ngobrolnya gitu kan, ngobrol tiap hari pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris gitu. Kamu udah Islam? Pertanyaannya, pertanyaannya Sudah Syekh gitu kan. Coba baca 2 kalimat syahadat. Saya baca dong. Iya. Dengan PD-nya, dengan sombongnya. Iya. Satu pun yang saya baca gak ada yang benar. Satu. Wah, saya mau ngomong agak gimana gitu ya. Shock juga ya kan. Gimana tuh kalau seperti itu? Akhirnya secara logis padahal gampang banget ya. Betul. Satu Allah gitu Nah, kan. akhirnya karena beliau bertanya juga tentang pengalaman, terus perjalanan ataupun historical hidup saya gitu kan. Saya bilang saya lulusan dari Ma'had gitu. Lulusan dari pondok pesantren gitu. Pondok pesantren modern, saya bilang namanya. Nah, dan beliau tahu itu gitu. Tapi saat kita disuruh untuk membaca 2 kalimat syahadat, nggak benar. Kenapa? Apa yang kita ucapkan itu rupanya tidak sesuai dengan apa yang harus, yang sebenarnya gitu loh. Jadi setiap huruf demi huruf itu mau nggak mau, saya harus belajar lagi, nggak ada ubahnya seperti orang baru mengenal huruf hijaiyah. Nggak lama-lama sih, cuma 8 bulan. Enggak, 8 bulan. Jadi belajar alif bata kembali itu 8 bulan gitu. Kenapa itu Pak? Karena pengucapan kita nggak bener. Nggak bener. Tapi padahal versinya kita di Itu udah benar banget. Bener banget ya. Apalagi saat itu saya bawa istilahnya modal untuk kita bisa masuk ke dalam satu universitas, khususnya di Jazirah Arab ya, di Timur Tengah itu. Itu kan minimal kita harus menghafal Al-Quran itu 5 juz. 5 juz. Oke. Logikanya, Iya. kita udah bawa nih bekal ini sampai ke sana. Dengan PD-nya. Dengan PD-nya. Tahu-tahu di sana disuruh ngucapin 2 kalimat syahadat nggak benar. Kan gitu. Oke. Akhirnya mau nggak mau belajarlah kembali makhorijul hurufnya, cara mengucapkan huruf itu satu persatu selama 8 bulan, dan harus menerima resiko jika salah. Oke. Menerima sanksi gitu kan. Sanksinya sih mungkin nggak berat-berat, cuma dipukul doang pakai selang. Kan ada selang yang transparan tuh ya. Ya, selang yang transparan itu dijemur di bawah panas matahari itu kurang lebih 3 bulan lamanya. Itu dipukulin ke telapak tangan kita, mohon maaf nih, ke bokong kita. Kalau kita nggak dapat, kalau kita nggak bisa ngucapinnya benar, kira-kira kan? Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah sudah mulai dan bisa. Oke. Alhamdulillah. Jadi itu butuh proses selama 8 bulan lamanya. Perjalanan-perjalanan seperti inilah yang bagi saya ini adalah satu nikmat. Mungkin andai kata saya nggak kenal dengan semua hal-hal ini, saya nggak tahu sekarang saya jadi apa. Oke, siap. Oke, sahabat Padang TV, ini baru part yang pertama nih, ya kan? Baru part yang pertama Pak Ustadz. Masih banyak part-part selanjutnya, ya kan? Oke Pak Ustadz, kita skip dulu nih, ya kan? Jadi buat sahabat Padang TV, penasaran kan selanjutnya kisahnya Pak Ustadz ini kayak gimana? Tadi kan cerita tentang dari kecil nakal apa gitu ya kan, sampai punya pengalaman bla 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 ini gitu kan, bla bla bla, levelnya banyak nih. Tapi kita bakal sambung lagi nih di part yang kedua. Oke, jadi saya Diki Saputra dan saya Ahmad Zaki pamit dulu di program Bincang Fadar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.